Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Matematika Asik, saatnya belajar matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai peluang. Peluang. Mungkin teman-teman semuanya pernah mendengar ataupun sering mendengar kata peluang yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti kalau misalnya kita ujian, peluang saya lulus. Kemudian dalam mencari pekerjaan, peluang saya untuk mendapatkan pekerjaan. Kemudian dalam lomba, peluang saya menang di mana, seperti itu. Jadi dalam peluang ini kita mulai saja. Di sini ada yang namanya istilah ruang sampel. Di mana ruang sampel di sini adalah himpunan yang berisi semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Jadi kemungkinan yang semua mungkin akan terjadi, kemungkinan yang akan terjadi dalam suatu percobaan itu apakah bisa sukses atau gagal, seperti itu. Kalau misalnya kita dalam melempar dadu, di sini ada contohnya. Dalam melempar dadu itu berarti kemungkinan yang bisa muncul itu ada mata dadu. Ada mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Seperti itu. Berarti ruang sampelnya adalah 6 buah. Berarti bisa kita bikin ruang sampel itu biasa dilambangkan dengan S, berarti NS sama dengan 6. Seperti itu. Itu merupakan mata dadu. Kalau misalnya kita melemparkan uang, kalau kita melempar uang berarti ada ruang sampel itu, kemungkinan yang terjadi yang muncul itu ada yang sisi gambarnya, ada kita gambar, kita misalkan yang G, kemudian ada sisi mukanya atau angka, sisi gambar dengan angka. Berarti ruang sampelnya ada 2. Itu yang dikatakan ruang sampel. Kemungkinan yang akan terjadi ketika kita melakukan suatu percobaan. Bisa muncul gambar, kalau kita melempar uang bisa muncul gambar dan bisa muncul angka. Kemudian ada yang namanya titik sampel. Oke, tadi ada ruang sampel, dipersempit lagi ada yang namanya titik sampel. Titik sampel itu merupakan bagian, kalau kata singkatnya itu bagian dari ruang sampel, bagiannya dari ruang sampel. Contoh, suatu kejadian dari suatu kejadian atau percobaan. Berarti misalnya kalau misalnya kita menginginkan dari melempar dadu ya, mata dadu. Oke, dadu di sini dari melempar mata dadu, kalau misalnya ruang sampel kan ada 6, 1 sampai 6. Kalau misalnya titik sampelnya, kalau yang diinginkan misalnya yang genap. Kalau yang genap kan ada 2, 4, dan 6. Berarti titik sampel mata dadu yang akan muncul genap itu adalah 2, 4, dan 6. Berarti itu yang namanya ruang sampel. Maka di sini ruang sampel kita misalkan, titik sampel kita misalkan dengan A, maka NA-nya sama dengan 3. Seperti itu. Oke, di sini misalnya kalau ditanyakan, untuk lebih jelas sekali lagi, kalau ditanyakan mata dadu, kemungkinan munculnya mata dadu yang kurang dari 5. Kurang dari 5. Mata dadu kurang dari 5. Berarti apa saja? Mungkin bisa teman-teman jawab dalam kolom komentar, apa saja titik sampelnya dari mata dadu yang akan dilempar yang kurang dari 5. Dari satu mata dadu yang dilempar kurang dari 5 apa saja? Dan berapa jumlah titik sampelnya? Kalau yang genap ada 2, 4, 6, berarti jumlahnya ada 3. Kalau kurang dari 5 apa saja? Seperti itu. Kemudian di sini untuk peluang memiliki rumus di sini. Kalau cara tentang peluang, ini merupakan rumus peluang. Peluang dari titik sampel yang diinginkan yaitu misalnya PA, berarti titik sampelnya apa? Misalnya yang genap, ganjil, ataupun kurang dari 5 seperti tadi, sama dengan NA, berarti titik sampel dibagi dengan ruang sampel. Titik sampel dibagi dengan ruang sampel. NA bagi dengan NS. Oke, PA itu peluang kejadian A. NS ruang sampelnya berapa jumlahnya. NA titik sampel jumlahnya. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya bagaimana kita mencari berapa peluang suatu kejadian, kita lihat pada contohnya. Oke. Di sini. Oke. Oke, di sini udah ada contoh di sini. Sebuah dadu dilempar peluang, oke, sebuah dadu dilempar, oke. Peluang munculnya yang ditanya itu mata dadu kurang dari 3. Oke,
mata dadu kurang dari 3. Kalau mata dadu kurang dari 3 berarti apa saja nanti titik sampelnya. Kemudian mata dadu ganjil, mata dadu ganjil. Oke. Langsung saja kita coba menjawab yang nomor 1A ini. Jadi untuk menjawab peluang tadi kita butuh NS dan NA. NS-nya dulu karena dia ruang sampelnya dulu. Karena mata dadu berarti mata dadu tadi seperti pada contoh sebelumnya berarti jumlah ruang sampelnya itu ada 6 buah. Apa saja yang 6 buah itu? Ada mata dadu 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Kemudian titik sampelnya apa? Titik sampel di sini yang ditanya itu mata dadu kurang dari 3. Mata dadu kurang dari 3. Maka jadinya NA berarti ini titik sampelnya adalah yang kurang dari 3 adalah 2 buah, yaitu apa saja yang kurang dari 3 yaitu ada 1 dan 2. Berarti di sini tinggal kita cari peluangnya. Berarti PA sama dengan NA per NS. Berarti titik sampelnya ada 2 per 6. 2 per 6 itu sama dengan 1 per 3. 1 per 3 itu merupakan peluang munculnya mata dadu kurang dari 3. Seperti itu. Mata dadu kurang dari 3. Lalu bagaimana dengan mata dadu yang ganjil? Oke, mata dadu yang ganjil di sini. Mata dadu yang ganjil, kalau mata dadu yang ganjil di sini yang ditanyakan berarti apa saja yang ada di ganjil itu? Berarti kalau mata dadu ganjil 1 yang NA-nya titik sampelnya 1, 3 dan 5. 7 tidak termasuk karena ruang sampel dadu itu 1 sampai 6 saja. Berarti 1, 3, 5 berarti jumlahnya itu ada 3. Jumlahnya ada 3. Berarti NS-nya tetap 6, maka peluangnya adalah PA. Oke. PA sama dengan NA per NS sama dengan 3 per 6. Sama-sama diperkecil yaitu sama-sama bagi 3. Di atas bagi 3 1, di bawah bagi 3 sama dengan 2. Berarti peluangnya 1 per 2. 1 per 2 peluangnya. Oke. Berarti dalam 2 kali lemparan itu ada kemungkinan 1 yang akan muncul. Seperti itu. Peluang muncul mata dadu yang ganjil. Itu contoh yang pertama. Lanjut pada contoh yang kedua. Oke. Dimana di contoh yang kedua di sini yaitu 2 buah dadu. Tadi 1 dadu, ada yang ditanyakan 2 buah dadu. 2 buah dadu dilempar secara bersamaan, maka peluang munculnya A. Mata dadu yang jumlahnya kurang dari 5. Yang jumlahnya kurang dari 5 yaitu di sini kalau 2 buah mata dadu maka kita bisa mencarinya dengan menggunakan tabel kayak gini. Ini dadu yang pertama, ini dadu yang kedua. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kalau 2 buah yang kita lempar berarti bisa kemungkinan itu bisa mata dadu pertama 1, mata dadu kedua 1 juga. Mata dadu pertama lagi 1, bisa 2, bisa 1 dengan 3, bisa 1 dengan 4, bisa 1 dengan 5, bisa 1 dengan 6 yang akan muncul ketika pelemparan 2 buah mata dadu. Kemudian bisa juga di sini 2,1, 2,2, 2,3, oke. 2 dengan 4, 2,5, 2,6. Yang di sini yang ditanya yang jumlahnya kurang dari 5. Berarti yang jumlahnya kurang dari 5 ini saja. Oke, 1 dengan 1, 1 dengan 2, 1 dengan 4. Karena 1 tambah 1, 2, 1 tambah 3, 3. 1 tambah 2, 3, 1 tambah 3, 4. Kalau 1 tambah 4 ini bukan, karena kenapa? 1 tambah 4 itu sama dengan 5. Berarti di baris pertama ini hanya ini. Kalau baris kedua yaitu 2 dengan 1 termasuk. Kalau kita jumlahkan hasilnya 3. Kalau 2,2 juga termasuk, yaitu kalau kita jumlahkan 2 tambah 2, 4. Kalau 2 dengan 3 tidak termasuk, 2,4 juga tidak termasuk. Di sini juga ada 3,1, 3,2, 3,3 dan seterusnya 3,6. Kalau ini masuk nih 3,1. Tapi 3,2 tidak termasuk karena kenapa? Udah sama dengan 5 yang dibutuhkan yaitu yang kurang dari 5. Di sini berarti di sini NS-nya kita hitung nih kotaknya. Kan di sini kan sampai berarti kan 6 nih, sampai 6,6. Berarti hitung 1 2 3 4 5 6 7. Boleh kita kali langsung ya kayak mencari luas. 1 2 3 4 5 6.
1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 6 berarti NS-nya ada 36 NS-nya. Nanti teman-teman boleh kalau mau coba boleh langsung diisi di sini, kan berarti bisa juga nih 3,4, 3,5, 3,6. Di sini bisa lagi 4,1, 4,2. Kalau dihitung pasti jumlahnya 36 nantinya. Ini yang dikatakan ruang sampel kalau dua buah mata dadu. Kemudian ada titik sampelnya. Titik sampelnya itu jumlah dari 5 tadi, yaitu 1,1, 1,2. Yang kita kotaki ini berarti ada 6 buah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 buah. Berarti PA, peluang munculnya kejadian kurang dari 5 itu PA sama dengan 6 NA, oke. NA per NS sama dengan NA-nya sama dengan 6 per NS-nya 36 sama dengan 1 per 6, sama-sama dibagi 6, berarti 1 per 6 hasilnya. Berarti jumlahnya sama dengan 1 per 6. Itu contoh untuk dua buah dadu. Baik, selain mengenai ruang sampel ataupun titik sampel, di dalam peluang itu juga ada yang mengenai teknik menghitung. Teknik menghitung, ada yang dikatakan teknik menghitung. Yang pertama itu ada yang namanya pencacahan. Pencacahan di sini yaitu kita gunakan untuk menyusun sesuatu atau membuat susunan dari suatu objek yang kita akan susun. Contohnya menyusun buku, menyusun angka dan lain sebagainya. Kita lihat contoh di sini. Contoh di sini, pada lomba dari lari 100 meter, oke, terdapat 4 orang. Di sini ada 4 orang peserta, yaitu ada Ardi, Firdaus, Ilham, dan Wahyu. Berapa banyak susunan apabila ada 2 hadiah? Berarti di sini akan dilihat ada 2 pemenang. Cara di sini bisa kita lakukan seperti ini. Banyak susunan karena di sini hanya disediakan 2 hadiah atau 2 pemenang, maka cukup kita gunakan 2 kotak. Kita bikin 2 kotak. Kalau 3 nanti berarti tambah 1 lagi kotaknya. Kemudian setelah kita isi di sini, kita isi kotak pertama dulu. Kotak pertama yaitu juara 1. Kotak pertama ini kita akan melihat juara 1. Juara 1 itu dari 4 orang itu berarti memiliki harapan atau memiliki kemungkinan untuk menang. Berarti ada 4 orang yang akan merebut juara 1. Kita isi kotak pertamanya ada 4 orang. Oke, kalau udah kita isi kotak pertamanya, maka kotak keduanya itu akan, kalau udah ada juara 1, berarti kotak ketiganya tinggal 3 orang. Kenapa 3 orang? Karena sudah ada yang juara 1 orang. Antara 4 ini pasti ada salah satunya akan menjadi juara 1. Berarti kalau ada 1 berarti tinggal 3 orang lagi untuk juara 2, merebut juara 2 dari 4 orang itu. Berarti banyak susunan untuk juara 1 dan juara 2 yang akan mendapat 2 hadiah tersebut adalah 12 susunan atau 12 susunan atau cara nantinya. Oke, 12 susunan untuk mendapatkan juara 1 dan juara 2. Oke. Baik, kalau kita buktikan secara manual bisa juga kita buktikan. Oke, kita geser ini ke atas. Kita geser ke atas. Kalau kita buktikan secara manual, bisa juga kita buktikan secara manual. Bagaimana cara membuktikan secara manual? Seperti ini. Kita punya 4 orang. 4 orang itu ada A, kita misalkan ada kan Ardi A, kemudian ada lagi Firdaus. Oke. Kemudian ada lagi Ilham. Kemudian ada lagi Wahyu. Oke. Jadi kalau kita misalkan Ardi sebagai juara pertama. Ardi sebagai juara pertama, maka nanti susunannya jadi ada kemungkinan untuk juara kedua itu ada Ilham, ada Ferdi, ada Wahyu. Arti susunan kalau Ardi juara pertama itu ada Ardi Ilham, AI, kemudian Ardi Firdaus, kemudian Ardi Wahyu. Oke, Ardi Wahyu. Kemudian kalau misalnya kita misalkan Firdaus sebagai juara pertama, maka kemungkinannya ada Ardi juara kedua,
kemudian ada Wahyu juara kedua, kemudian ada Ilham juara kedua, seperti itu. Ilham. Ini juga ada 3 orang, yaitu bisa susunannya yang ini ada Firdaus Ardi, kemudian Firdaus Wahyu, kemudian ada Firdaus Ilham. Kalau yang ini gitu juga. Berarti juara ini, kalau ini sebagai juara pertama, berarti jadinya bisa Ardi juara kedua, bisa Firdaus, bisa Wahyu. Oke. Berarti ada 3 juga. Berarti kalau kita susun jadinya IA, IF, IW. Begitu juga dengan yang ini, W-nya. Kalau W-nya berarti jadinya yang ini juara pertama, kalau juara keduanya bisa Ardi, bisa Firdaus, dan bisa juga yaitu Ilham. Berarti jadinya WA, WF, WI. Berarti kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti 12 cara juga. Kalau cara yang ini cukup lama, tapi cara pertama tadi langsung saja 4 kali 3. Karena kemungkinan yang juara 1 itu ada 4, berarti juara 2 itu ada 3, tinggal dikali 4 kali 3, maka hasilnya 12 susunan. Kalau kita cacahkan seperti ini, juga menjadi 12. Oke. Kita lanjut contoh yang kedua, di mana contoh di luar sini soalnya perjalanan dari Jakarta Bandung. Oke, kita lihat di sini. Jakarta Bandung Jogja Solo, Solo Malang. Ada beberapa perjalanan di sini. Kemudian kita misalkan Jakarta ini sebagai J ya. J. Jakarta ke Bandung, Bandung B. Ada berapa cara Jakarta ke Bandung? Ada 2 cara, yaitu bus dan kereta api. Berarti Jakarta Bandung kita bikin 2. Kemudian yang lain Bandung ke Jogja. Bandung ke Jogja ada berapa cara? Yaitu ada 3 cara. Yaitu bus, kereta api, dan pesawat. Berarti di sini ada 3 cara. Kemudian dari Jogja ke Malang ada berapa cara? Bus, taksi. Berarti juga ada 2 cara. Kemudian di sini di sini kalau ditanyakan misalnya dari Jakarta ke Malang kalau ditanyakan seperti ini, ada berapa cara untuk perjalanan tersebut? Kalau ditanyakan dari Jakarta ke Malang. Oke, kalau dari Jakarta ke Malang kan Jakarta ke Bandung dulu. Berarti Jakarta ke Bandung ada 2, kita bikin 2 kotak karena ada 3 perjalanan di sini, Jakarta Bandung, Bandung Jogja, Jogja ke Malang. Ada 3 kotak. Jakarta ke Bandung terlebih dulu, kita isi 2. Kemudian Bandung ke Jogja ada 3. Kemudian ada Jogja ke Malang ada 2. Berarti tinggal kali aja. 2 kali 3 kali 2 sama dengan 2 kali 3 6. 6 kali 2 sama dengan 12 cara. Ada 12 cara untuk menuju dari Jakarta menuju ke Malang. Seperti itu. Kalau ditanyakan dari Jakarta kalau ditanyakan dari Jakarta ke Bandung, Jakarta ke Malang, kemudian kembali ke Jakarta. Oke, Jakarta ke Malang, kemudian Malang kembali ke Jakarta lagi. Kalau seperti ini yang ditanyakan, Jakarta ke Malang kita udah dapat 12 cara seperti tadi. Dengan syaratnya, dikasih lagi syarat dia tidak boleh menaiki cara yang sama. Untuk kembalinya itu tidak boleh ada cara yang sama. Berarti di sini berarti kita bikin 3 kotak juga. Hanya saja di sini kita hitung dari Malang ke Jogja kan ada 2 cara. Malang ke Jogja ada 2 cara. Hanya saja dia tidak boleh ada cara yang sama. Kalau dia pergi ke Jogja ke Malang tadi, dia menggunakan 1 cara. Antara 2 cara itu dia menggunakan 1 cara, berarti di sini tinggal 1 cara. Tidak boleh yang sama. Kalau di sini kemudian dari Jogja ke Bandung ada 3 cara. Karena dia telah berangkat dari Bandung ke Jogja menggunakan salah satu di antara 3 cara ini, maka tinggal 2 cara. Kemudian begitu juga Bandung ke Jogja ada 2 cara. Hanya saja dari Jogja ke Bandung ada telah digunakan 1 cara di antara 2 ini,
maka di sini juga tinggal satu cara. Berarti kalau tidak ada yang sama, maka cukup dikurangi satu-satu semuanya. Berarti jadinya 1 kali 2 kali 1 sama dengan 2 cara. Jadi semuanya tinggal kita tambah 2 tambah, berarti kan yang ditanyakan dari Jogja ke Malang, kemudian kembali lagi ke Jakarta ke Malang, kembali lagi ke Jakarta. Jakarta Malang, kembali ke Jakarta. Jakarta Malang ada 12 cara. Kemudian ditambah dengan Malang ke Jakarta ada 2 cara. Tinggal ditambah berarti 14 cara. Seperti itu. Oke, kita lanjut pada contoh yang ketiga untuk pencacahan. Di mana yang ketiga di sini banyak cara menyusun angka ratusan yang ganjil dari angka berikut. Berarti di sini ada dikasih angka-angkanya, ada 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Yang diminta itu ratusan. Ratusan tersebut ada 3. Yang pertama yang ditanyakan boleh berulang angka-angkanya. Berarti kalau ratusan kan ada 3 angka. Berarti makanya di sini kita buat 3 kotak. Bikin 3 kotak untuk mengisi ratusan, membuat banyaknya susunan angkanya. Berapa yang bisa kita buat angka ratusan dari angka yang diberi. Oke. Pertama, boleh berulang. Syaratnya ganjil ya. Ganjil di sini maka kita harus mengenal angka ratusan itu ada 3. Contohnya 2, 3, 1. Kemudian 2, 3, 2, 2, 3, 4. Seperti ini. Ini merupakan ratusan. Hanya saja untuk yang ganjil itu syaratnya itu kita cukup lihat angka terakhirnya. Yang ganjil itu kalau angka terakhirnya ganjil, maka dia ganjil. Misalnya di sini 1 kan ganjil, berarti ini ratusannya ganjil, bernilai ganjil nih. Kalau di sini angkanya kan genap belakang, berarti ini genap. Genap. Ini ganjil. Ganjil. Seperti itu. Jadi karena syaratnya kalau untuk yang ganjil itu berada di terakhir, maka kotak yang harus kita isi yaitu yang berada di terakhir. Kotak yang terakhir dengan cara kita lihat angka ganjil ada berapa di sini? 1, 2, 3, 4. Ada 4 yaitu 1, 3, 5, dan 7. Kita isi 4 angka di sini. Kemudian karena dia boleh ada yang sama, angkanya boleh sama. Misalnya di sini digunakan angka 7. Maka yang di tengah boleh juga digunakan angka 7. Di sini 4. Di sini bukan angka 4 ya, tetapi angka ganjil yang bisa digunakan di kotak terakhir ini ada 4 angka, yaitu 1, 3, 5, 7. Seperti itu. Kemudian kalau boleh yang sama, kalau di sini udah diisi 7, di sini juga boleh digunakan 7. Yang pertama juga boleh diisikan 7. Kalau boleh sama berarti angkanya tidak berkurang. Kita lihat untuk kita isi yang pertama lagi. Untuk yang pertama ini 0 tidak bisa. Kenapa 0 tidak bisa? Kalau kita bikin angka seperti ini, 0, 2, 7. Ini bukan ratusan, tetapi ini 27 puluhan. Berarti 0 tidak boleh di kotak pertama. Berarti 0 tidak boleh di kotak pertama. Angka yang boleh di kotak pertama yaitu 1 sampai 7. Ada 7 angka. Oke, berarti ada 7 angka di sini. Kita isi. Kotak yang kedua boleh semua. Dari 0 sampai 7 boleh semua, berarti isi 8. Oke, tinggal kita kali. 7 kali 8 itu sama dengan 56. 56 dikali dengan 4 itu sama dengan 224. Oke, berarti banyak caranya adalah 224 cara. Seperti itu. Oke, itu yang angkanya nggak boleh berulang. Dia ada 2 kemungkinan yang ditanya, yaitu angkanya tidak boleh ada yang berulang. Caranya tetap sama dengan cara yang A, hanya saja nanti ada perbedaan sedikit. Kita lihat caranya. Karena angka ganjil yang minta, berarti syarat angka ganjil ratusan itu ciri-cirinya terletak di akhir. Maka kita isi kotak terakhirnya dulu. Kita lihat angka yang ganjil apa saja. 1, 3, 5, 7. Tetap isi 4. Oke. Di sini kita isi angka di sini kan kalau di yang A tadi bisa 7. Hanya saja di sini kalau diisi, kalau misalnya 7, kalau misalnya sini sudah digunakan 7, maka dia berkurang 1. Dia nggak boleh sama. Berulang ini sama dengan tidak boleh angka yang sama ya. Tidak boleh ada angka yang sama. Kalau angka terakhir diisi 7, maka kotak pertama nggak boleh isi 7. Berarti kalau misalkan salah satu angka dari angka ganjil di sini sudah digunakan pada kotak terakhir, maka di sini tinggal 6. Kenapa 6? Karena 0 tidak bisa digunakan. Kemudian salah satu angka dari 1 sampai 7 ini udah digunakan di kotak terakhir.
Nah, makanya di sini diisi 6 kotak pertamanya. Kemudian kotak keduanya juga seperti itu. Kita lihat di sini kan 8 di sini. Karena kotak 8 kalau kotak kedua itu di sini kan angka semuanya kan udah 8, ada 8. Karena di sini udah ada digunakan 1. Di sini digunakan 1 lagi. Berarti angka yang boleh digunakan pada kotak kedua di sini tinggal kita kurangi 2. 1 berarti kurang 2. Dari 0 sampai 7 ini kita kurangi 2, jadinya yaitu 6. 0 yaitu kurangi 2 berarti tinggal 6 kotak yang bisa digunakan di kotak 2 di sini. Berarti hasilnya adalah 6 kali 6 sama dengan 36. 36 dikali dengan 4 sama dengan 144 jara. Oke. Jadi ada 3 contoh untuk pencacahan, hanya saja nanti untuk pecahan ini memiliki banyak bentuk-bentuk soalnya. Nanti kalau misalnya ada soal yang masih bingung mengenai pecahan ataupun langkah-langkah yang masih bingung dari penjelasan mengenai pecahan ataupun peluang sebelumnya, boleh ditanya di kolom komentar. Tulis komentarnya, nanti insya Allah akan saya jelaskan baik berupa video ataupun dalam bentuk tulisan secara langsung. Boleh, kalau masih bingung boleh ditanya di kolom komentar. Kita lanjut pada materi mengenai faktorial, di mana faktorial di sini dilambangkan dengan tanda seru. Jadi faktorial itu merupakan hasil kali bilangan bulat dari n sampai dari 1 sampai n, dari 1 sampai n, atau kebalikannya dari n sampai 1, atau dilambangkan nanti n faktorial. N ini merupakan angka berapa nanti? 2 faktorial berarti 2 kali 1, 3 faktorial berarti 3 kali 2 kali 1, seperti itu. Kemudian ada catatan di sini, kalau untuk faktorial 0 faktorial itu hasilnya sama dengan 1. Kemudian untuk 1 faktorial itu sama dengan 1. Ini merupakan udah definisinya, udah ketetapan. Berarti ini harus diingat ya, 0 sama dengan 0 faktorial itu sama dengan 1, 1 faktorial sama dengan 1. Kemudian ada lagi n faktorial. Kalau ditanyakan n faktorial berarti jadinya n dikali n dikurang 1, n kurang 2, n kurang 3 sampai 2 kali 1 kali 2 kali 1 nantinya sampai 1. Oke, seperti itu. Berarti dia berkurang 1 seperti itu. Untuk lebih jelasnya kita lihat pada contoh yang A di sini, tentukan hasilnya kayak gitu ya. Berarti kita lihat di sini 4 faktorial. Kalau ditanyakan 4 faktorial berarti jadinya kita tulis 4 dulu kali 3 berarti berturut-turut seperti itu. Sampai 1 kali 2 kali 1 berarti sampai 1 seperti ini. Sama dengan 4 kali 3 sama dengan 12. 12 dikali 2 sama dengan 36. Maaf, 24. 24 dikali 1 sama dengan tetap 24. Berarti hasilnya sama dengan 24. Seperti itu. Kalau bentuk seperti ini bagaimana caranya? Yaitu kalau dibagi langsung saja. Berarti 5 ini kita kalikan 5 kali 4 kali 3 faktorial. Kenapa tidak sampai 2 kali 1? Kenapa? Karena yang di bawahnya ada 3 faktorial. Karena kalau kita sampai 2, kalau misalnya kita bikin seperti ini, 5 kali 3 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, ini kan panjang. Tapi di bawah kan ada nih 3 kali 2 kali 1. Nanti kan kita mau coret juga ini. 3 kan boleh dicoret kalau perkalian. Seperti itu. Berarti cukup sampai angka yang di atas ini sampai angka yang sama dengan faktorial yang di bawah. Dengan syarat dia kan perkalian boleh dicoret. Berarti coret aja. Di sini tinggal 1 gitu. Tinggal 1. Berarti sisanya jadinya ini habis. Berarti jadinya 5 dikali dengan 4. 3-nya habis, berarti 5 kali 4 sama dengan 20. Berarti hasilnya adalah 20. Itu untuk pembagian contoh yang kedua. Lalu oke, kita lanjut. Ada contoh selanjutnya, itu ada contoh seperti ini. Oke, ada contoh seperti ini. Contohnya, ubahlah ke dalam faktorial. Berarti di sini angka yang ditulis, tetapi yang diminta itu ubahlah dalam bentuk angka faktorial. Oke, di sini kan kita lihat kuncinya itu, lihat angka yang terbesarnya 5.
Oh, 5 kali 4 kali 3 ya. Berarti di sini ada 5 faktorial. Hanya saja di sini sampai 3. Berarti ada dibagi dengan, kan berarti setelah ini kan seharusnya ada 2. Berarti yang hilang itu kan ada 2. Kalau hilang berarti ada 2 hilang, berarti di bawahnya 2 faktorial. Berarti yang hilang itu 2 ditulis ke bawah 2 faktorial. Karena kenapa? Kalau kita tulis seperti ini nih. 5 faktorial kan sama dengan 5 kali 4 kali 3 sama dengan contoh sebelumnya. Karena 2 itu sama dengan ini bawah, berarti 2 faktorial per 2 faktorial. 2 kan dicorek, tinggal 5 kali 3 kali 4. Berarti kan sama ini, 5 faktorial per 2 faktorial, seperti itu. Lalu bagaimana dengan 10 kali 9 sama dengan A? Boleh dicoba, silakan dicoba. 10 kali 9 boleh dicoba, silakan tulis jawabannya di kolom komentar. Nanti akan saya koreksi jawabannya, nanti apakah benar atau salah nanti akan saya koreksi. Kalau misalnya bingung, boleh ditanyakan di kolom komentar. Atau kalau nantinya ada udah dijawab tapi hasilnya mungkin kurang tepat, nanti akan saya kasih saran apa saja yang harus diperbaiki. Seperti itu. Oke, di sini kita lanjut pada contoh yang selanjutnya, yaitu tentukan nilai dari n, nilai n. Kita diminta menentukan nilai n dari n tambah 2 faktorial per n faktorial sama dengan 20 faktorial. Oke, di sini kita tulis n tambah 2 faktorial per n faktorial sama dengan 20. Oke, sama dengan, kita lanjut ke sini, atau sama dengan, kita lanjut ke bawah aja. Kita lanjut ke bawah saja. Berarti di sini caranya yaitu kita harus merubah angka di mana di atas faktorial kan dia berkurang-kurang 1. Mengubah mana yang bisa menghabiskan bentuk yang lain. Yang di atas kan kalau kita kurangi 1 bisa menghabiskan n nih, bentuk n faktorial. Contohnya kita lanjutkan n tambah 2 faktorial, berarti jadinya n tambah 2 kan berkurang 1 berarti 2 kurang 1 jadinya n ditambah 1, kemudian dikurang 1 lagi, ini tinggal n, kan dikurang 1 tinggal n lagi kan, berarti berkurang 1 tinggal n faktorial. Karena udah sama dengan angka yang bilangan di bawah atau variabel di bawah n, berarti cukup sampai n faktorial aja. N faktorial sama dengan 20. Berarti n kan sama nih, habis dicorek, tinggal n tambah 2. Oke, tinggal n tambah 2. N tambah 2 dikali dengan n tambah 1 sama dengan 20. Oke, caranya untuk menentukan n cukup mudah sekali. Caranya seperti ini. Kita lihat perkalian berapa yang hasilnya berturut-turut itu 20. Ini kan berturut-turut. Misalnya di sini 3. 3. Oke, saya hapus ini. Di sini 3. Berarti setelah ini kan berkurang 1, berarti kali 2. 3 kali 2 kan sama dengan 6. Berarti 3 dengan 2 nggak bisa digunakan. Kita coba lagi angka misalnya lebih tinggi lagi sedikit. 5 dikali dengan 4. 5 kali 4 kan bisa nih. 5 kali 4 sama dengan 20. Berarti 5 dengan 4 hasilnya. 5 kali 4 berarti n tambah 2 itu. Berarti n tambah 2 sama dengan n ditambah 2 sama dengan 5. N tambah 2 sama dengan 5. N tambah 1 sama dengan 4. Berarti cukup kita gunakan salah satu saja. 5. Berarti n ditambah 2 sama dengan 5. Berarti jadinya n sama dengan 5 dikurang pindah ruas. 2 dipindah, berarti jadinya kurang 2. 5 kurang 2 sama dengan 3. 5 kurang 2 sama dengan 3. Berarti jawabannya n-nya sama dengan 3. Berarti kita dapatkan n sama dengan 3. Seperti itu. Jadi 4 boleh juga kita gunakan, kita buktikan ya. 4, kalau kita gunakan 4 kan sejajar dengan n tambah 1. Berarti kita gunakan 4. N ditambah 1 sama dengan 4. Berarti n sama dengan 4 dikurang 1 sama dengan 3. Sama saja. Kalau digunakan 4 dengan 5 sama saja. Itu hasilnya. Itu untuk faktorial. Jadi tadi udah kita bahas dalam video kali ini, yaitu mengenai peluang, di mana ada ruang sampel, titik sampel, peluang, kiri ini, yaitu mengenai faktorial. Jadi kalau teman-teman semuanya memiliki pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar. Nanti insya Allah akan saya jawab pertanyaannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.